Hai sahabat Genaci, ketemu lagi sama Kak Narita. Dan hari ini Kak Narita akan seperti biasa akan menyampaikan informasi-informasi yang menarik yang perlu banget kalian ketahui. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini. Jangan lupa klik loncengnya juga ya. Jadi kalau ada notifikasi dari Ayu Cerdas Indonesia, kalian bisa langsung nonton videonya. Oke, hari ini Kak Narita akan membahas tentang Kutub Utara dan Kutub Selatan. Wah, kalian kalau mendengar kata Kutub Utara dan Kutub Selatan, apa yang kalian pikirkan? Nah, di sini Kak Narita akan jelaskan dulu perbedaan dari Kutub Utara dan Kutub Selatan. Apa sih bedanya? Sama-sama kedua kutub ini sama-sama bersalju dan dingin, tapi bedanya apa ya kira-kira? Yang pertama, perbedaan yang pertama adalah Kutub Utara itu disebut juga dengan Arktik. Kemudian Kutub Selatan disebut dengan Antartika. Nah, jadi sudah tahu dulu ya perbedaan dari Kutub Utara dan Kutub Selatan. Kalau Kutub Utara adalah Arktik, kalau Kutub Selatan adalah Antartika. Meskipun ada perbedaan di namanya saja sudah berbeda, tapi seperti yang tadi Kak Narita bilang, Kutub Utara ini sama-sama tempat yang dingin dan bersalju. Karena, coba tebak apa yang membuat kedua kutub ini dingin dan bersalju? Ya betul, karena kedua kutub ini tidak terkena sinar matahari secara langsung. Jadi itu yang menyebabkan dua kutub ini menjadi sangat dingin. Nah, dikarenakan kedua kutub ini itu sangat dingin teman-teman, jadi nggak banyak makhluk hidup yang tinggal di sana, terutama manusia. Sangat jarang sekali, bahkan hampir tidak ada manusia yang bisa tinggal dan bertahan di Kutub Utara ataupun Kutub Selatan. Tapi kalau untuk hewan, masih ada beberapa hewan yang mendiami masing-masing kutub ini, baik Kutub Utara maupun Kutub Selatan. Nah, untuk hewannya, hewan apa aja tuh Kak yang bisa tinggal di Kutub Utara, sedangkan di sana itu dingin banget dan banyak salju? Kira-kira hewan apa ya yang biasanya tinggal di salju? Coba kalian komen hewan apa yang ada di pikiran kalian pertama kali ketika kalian mendengar Kutub Utara dan Selatan. Tapi untuk jumlah dan banyaknya hewan yang mendiami kedua kutub ini itu pun juga tidak sama. Kutub Utara itu lebih banyak hewan yang bisa tinggal di sana. Sedangkan Kutub Selatan, hewan-hewan yang tinggal di sana tidak sebanyak hewan-hewan yang ada di Kutub Utara. Kenapa Kak? Ini kan sama-sama dingin, sama-sama bersalju, sama-sama tidak terkena matahari. Kenapa kok bisa beda? Nah, yang membedakan adalah ternyata teman-teman di Kutub Selatan itu suhu dinginnya itu jauh lebih ekstrim dan lebih dingin daripada Kutub Utara. Sampai-sampai hewan-hewan yang ada di Kutub Selatan itu pada pindah ke Kutub Utara gitu, atau hewan-hewan yang di Kutub Utara itu nggak berani ke Kutub Selatan karena itu tadi suhunya yang sangat ekstrim yang membuat mereka tidak bisa bertahan lama di sana. Nah, apa saja nih hewan-hewan yang bisa bertahan di Kutub Utara dan Selatan? Mari kita bahas dulu dari Kutub Utara, yaitu yang memiliki lumayan banyak hewan-hewan yang tinggal di sana. Yang pertama adalah burung hantu salju. Oke. Nah, burung hantu salju, kebayang dong burung hantu yang ada di hutan atau di daerah lingkungan sekitar kita. Dan biasanya warna coklat, hitam atau warna-warna gelap gitu ya, abu-abu gitu. Tapi kalau burung hantu salju yang ada di Kutub Utara ini sangat cantik teman-teman, yaitu mereka berbulu putih dan biasanya ada corak-corak hitamnya. Nah, cantik banget kan? Udah bulunya tebel, terbangnya kuat dan tinggi, sampai-sampai burung hantu salju ini bisa nabrak, kalau misal dia nabrak orang itu bisa sampai terpental saking kuatnya energi dari burung hantu salju ini. Nah, kalau di hutan atau di tempat-tempat sekeliling kita, burung hantu kan biasanya aktifnya di malam hari, tapi tidak dengan burung hantu salju. Di sana mereka lebih aktif di siang hari dan makanan utama mereka adalah tikus kutub. Nah, kalau makanannya sama ya, seperti burung hantu lain yang ada di hutan. Cuman bedanya kalau di sana mereka lebih aktif di siang hari. Selanjutnya yang kedua ada beruang kutub. Nah, kalian pasti tahu dong dan pasti kenal ya dengan nama hewan ini, beruang kutub. Namanya saja beruang kutub, yang pasti dia adalah satu-satunya
hewan asli kutub utara yang intinya tidak akan kita temukan dimanapun selain di kutub utara, yaitu beruang kutub. Nah, beruang kutub ini kalau biasanya beruang madu atau beruang-beruang yang ada di hutan itu berwarna abu-abu, coklat, hitam gitu-gitu ya. Tapi kalau beruang kutub sama seperti tadi, yaitu berwarna putih karena menyerupai tempat lingkungannya gitu ya guys ya. Itu juga digunakan untuk penyamaran mereka kalau mereka sedang diserang atau merasa tidak nyaman. Makanya bulunya berwarna putih biar sama seperti salju. Selanjutnya yaitu ada serigala Arktik atau serigala kutub. Nah, serigala kutub ini sama juga seperti tadi. Kalau biasanya kita melihat serigala kan berwarna coklat gelap atau hitam, kalau di sini serigalanya berbulu putih. Bulu tebal berwarna putih ini yang sangat membantu mereka untuk bertahan hidup di suhu ekstrim, yaitu di bawah 0 derajat Celcius. Nah, jadi mereka sangat terbantu banget kayak punya selimut yang tebal gitu ya teman-teman, untuk tinggal di kutub utara. Nah, serigala kutub ini bisa bertahan berbulan-bulan ketika keadaan di sana itu gelap total teman-teman, karena saking dinginnya dan tidak ada cahaya matahari sama sekali. Mereka hebatnya bisa bertahan hidup di sana sampai berbulan-bulan. Wah, keren banget ya. Selanjutnya ada kelinci Arktik atau kelinci kutub utara. Nah, ini juga kelinci yang sangat khas di kutub utara ya. Mereka kecil tapi mereka larinya cepet banget. Si kelinci ini meskipun dia kecil tapi itu dia larinya bisa sampai 64 km per jam. Nah, bisa dibayangkan itu ya, kalau kita kejar-kejaran sama kelinci kutub pasti kita kalah. Oke, nah kelinci ini biasanya makan ranting, kemudian daun-daun juga seperti itu. Biasanya mereka juga kayak mencari makan di tempat-tempat yang sedikit hijau di daerah sana, tapi dia juga bisa bertahan hidup di kutub utara. Selanjutnya ada anjing laut atau Arctic seals. Nah, anjing laut ini juga berada di kutub utara. Dia itu punya ciri khas yaitu badannya yang gembul dan matanya yang bulat. Ini yang bisa membuat mangsanya itu jadi fokus gitu ya ke matanya dia, karena dia memang punya ciri khas yang unik di matanya. Selanjutnya adalah hewan Canada lynx. Nah, ini juga salah satu hewan di kutub utara yang ketika dia kecil atau bayi bentuknya itu seperti kucing, tapi ketika dia tumbuh besar dan dewasa, kakinya itu tinggi, panjang, dan badannya juga cukup besar. Bahkan orang-orang sampai berpikir bahwa itu adalah leopard atau hampir seukuran dengan macan gitu ya, macan yang berukuran sedang. Jadi ini tuh kecilnya kayak kucing tapi gedenya tuh bisa menakutkan banget, dan mereka juga bisa tinggal dan bertahan hidup di kutub utara. Selanjutnya adalah rusa kutub atau rusa Arktik. Nah, rusa Arktik ini bisa disebut dengan nama lain yaitu reindeer, yang biasanya mereka juga berbulu putih, jadi namanya white reindeer. Dan rusa ini adalah penyelam yang hebat juga, dia juga perenang yang handal gitu ya. Dan jadi selain dia bisa di darat, dia juga bisa berenang dengan sangat baik. Makanan rusa kutub ini terdiri dari rumput, kemudian alang-alang, dan dedaunan hijau ketika musim panas. Tapi ketika musim dingin, mereka biasa makan lumut yang ada di sekitaran salju. Jadi mereka bisa tetap bertahan hidup di kutub utara. Nah, itu tadi adalah beberapa hewan yang hidup di kutub utara. Sekarang kita akan bahas hewan-hewan yang ada di kutub selatan. Nah, untuk hewan yang pertama adalah penguin kaisar. Sebenarnya ada beberapa macam penguin, ada beberapa macam spesies penguin di kutub selatan, tapi yang paling besar dan paling terkenal adalah penguin kaisar. Nah, penguin kaisar ini saking besarnya dia itu bisa sampai berukuran 30 kg loh teman-teman. Nah, tapi dia juga lebih suka untuk beraktivitasnya di dalam air. Jadi dia jarang untuk naik di daratan. Jadi mungkin untuk penguin-penguin yang biasa kita temui di darat, biasanya itu dari spesies lain. Kemudian hewan yang kedua yang ada di kutub selatan adalah paus orca. Nah, paus orca ini adalah salah satu spesies dari lumba-lumba juga, tapi yang lebih besar tentunya. Sebenarnya paus orca ini bisa hidup di banyak tempat, maksudnya dia itu bisa ditemukan di hampir setiap lautan di dunia. Tapi sebagian besar dari paus orca ini habitatnya ada di kutub selatan. Makanya itu di kutub selatan kita gampang menemukan paus orca ini gitu.
Dan yang ketiga adalah gajah laut. Nah, gajah laut kalau mungkin kalian pernah lihat di film kartun, ada gajah yang di kutub gitu. Nah, itu adalah gajah laut, yaitu sebenarnya dia spesiesnya juga termasuk seperti anjing laut, tapi ukurannya yang jauh lebih besar. Nah, untuk ukurannya sendiri, gajah betina saja itu ukurannya 600 sampai 800 kg. Wah, bisa dibayangkan ya, 600 sampai 800 kg itu untuk yang betina. Sedangkan yang jantan biasanya berukuran 1.500 sampai 3.700 kg. Wah, itu benar-benar gede dan berat banget ya pasti ya. Nah, gajah-gajah ini, gajah laut ini memang sangat mudah ditemukan di Kutub Selatan. Selain memang habitatnya di Kutub Selatan, ternyata gajah-gajah ini juga memiliki kemampuan lain, yaitu mereka bisa menyelam ke dasar laut sampai 20 menit dengan kedalaman mencapai 500 meter. Wah, bisa dibayangkan ya, dengan badan yang berat seperti itu dan besar, tapi mereka masih tetap bisa menyelam dalam kedalaman 500 meter. Wah, keren-keren ya. Dan untuk hewan-hewan lain yang bisa bertahan di Kutub Selatan itu adalah burung-burung laut biasanya. Nah, burung-burung laut ini juga bisa bertahan di sana karena memang tempatnya lebih nyamannya di Kutub Selatan. Tapi ya itu tadi teman-teman, tidak banyak, tidak sebanyak yang ada di Kutub Utara. Baik, itu adalah informasi perbedaan dan hewan-hewan yang bisa bertahan hidup di Kutub Utara dan Kutub Selatan. Ya, itu adalah video yang bisa Kak Narita sampaikan hari ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!